Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Ya, ini adalah jawaban untuk ujian kalian ya. Silahkan dikerjakan. Oke teman-teman, kita buat dulu bentuk umum HTML-nya ya. Silahkan dibuat dulu. Lalu title-nya. Lalu tag body-nya ya. Kita kasih jenis tulisannya adalah Calibri. Kita tidak butuh JavaScript ya teman-teman. Lalu kita panggil file style.css di baris 8 teman-teman. Nah, di baris 12-nya ya, kita akan buat bentuk umumnya dulu nih teman-teman. Ya, bentuk umum div-nya dulu. Kerangkanya akan kita buat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini adalah cara cepatnya ya. Kita buat header, container, footer. Di dalam header terdapat gambar. Lalu di dalam container ya, dan di dalam footer nanti terdapat teks ya, tulisan, copyright, seperti itu teman-teman. Ya, kita buat 2013, 2020, kemudian powered by PT Duta Media Teknologi. Nah, jika sudah, kita buat di baris 14-nya ya teman-teman ya, sebuah div menu. Lalu div artikel. Kita isi dulu source-nya untuk gambarnya teman-teman. Kita panggil ya logo Domed School yang sudah saya kasih ke kalian. Lalu kita isi ya Domed School, alt-nya. Nah, di baris 15 kita akan bikin ya. Kita akan buat URL untuk tag link-nya ya, tag anchor-nya kita buat. Kita akan isikan dulu satu persatu home, profile, kemudian services, lalu testimonials, dan yang terakhir adalah kontak. Di baris 24 kita akan buat sebuah div untuk menampung ya produk-produk yang akan kita buat. Div class program, di dalamnya terdapat div class box, di dalamnya terdapat heading, lalu di dalam box terdapat juga konten. Nah, di dalam konten terdapat dua div ya, image dan description teman-teman. Kita isi dulu gambarnya. Saya sudah kasih gambarnya ke kalian ya teman-teman di grup. Kita isi alt-nya digital marketing. Ini description ya, kita buat tag P. Saya kopikan teks lalu kita paste ya di sini teman-teman. Jika sudah, buka browsernya. Ini adalah tampilan sementara ya teman-teman dari hasil baris programnya.
Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Di sini kita kasih margin untuk badinya 0 agar ya headernya itu rapat ke atas, ke kiri dan ke kanan. Lalu kita declare headernya. Untuk baris 4 font size kalian bebas ya, tentukan font size-nya ingin ukuran berapa. Nah, di header ya, karena logonya itu PNG ya, warna white, saya kasih background warna merah. Jadi logonya terlihat ya teman-teman ya. Dan text align center agar di tengah. Header di dalamnya terdapat ya IMG. Kita akan set width-nya ya teman-teman ya di baris 11. Kita akan set width-nya di baris 11. Kita juga kasih padding teman-teman. Ini hasil sementara, terdapat jarak, terdapat padding yang sudah kita set. Lanjut ya teman-teman ya, kita sekarang buat CSS untuk kontainer. Lalu kita buat kontainer, di dalamnya terdapat menu. Kita copy paste agar cepat. Artikel. Baris 14 untuk baris 13 ya, baris 14-nya untuk baris 17, baris 23-nya untuk baris 20 di CSS. Nah, kontainernya kita akan set display-nya flex. Menu dan artikelnya yang akan kita mainkan nih. Kalian ingin berapa persen ya? Flex-nya misalnya 14% untuk menu, berarti 100% dikurang 14 ya adalah 86%. Berarti lebar si artikel 86% itu nanti kontennya kita bagi 2 ya. Nanti kita bagi 2. Kita setup dulu background color-nya ya teman-teman. Menunya warna biru. Kita lihat hasilnya di sini. Warna biru. Tinggal nanti kita kasih style untuk UL, LI, dan tag A-nya. Kita akan berikan style untuk UL, LI, dan link. Jadi yang akan pertama kali kita kasih list style untuk UL itu adalah none. Jadi tidak ada ya bullet lingkaran. Tidak ada lingkaran circle. Tidak ada lingkaran circle-nya seperti itu teman-teman. Kemudian baris 27 untuk tag linknya ya, tag A-nya. Nah sekarang kita tulis CSS di baris 22 ya teman-teman ya. List style none. Lalu untuk ULLI-nya kita atur jarak ke atas ke bawahnya ya, line head. Lalu kita setup tidak ada underline untuk A-nya. Color-nya kita setup putih teman-teman. Sekarang kita lihat hasilnya, linknya sudah lebih baik dan lebih bagus teman-teman. Nah linknya ya kita akan buat ketika di hover ya, transition ya, CSS 3 1 detik ya, 1 second. Lalu ketika di hover warnanya saya ingin warna kuning teman-teman ya. Kalian boleh setup warna lain, tidak harus sama.
Sekarang kita lihat hasilnya ketika di hover, maka menunya ya berwarna kuning teman-teman. Maka menunya berwarna kuning. Jika sudah, berarti kita akan fokus ke class article, class program, class box. Oke, di artikel kita kasih jarak dulu. Ya, paddingnya 35 pixel, teman-teman. Agar cepat ini kita copy paste saja. Oke. Kebanyakan ya saya selectnya. Saya Ctrl Z dulu. Saya copy ulang ya. 35, 36, 37, 38. Lalu saya tinggal ganti ya. Lebih besar dari artinya di dalam class article ya, itu terdapat class program. Copy untuk box. Biar cepat ya, kita copy. Lalu di dalam program box terdapat heading. Baris 40 kita kasih display ya, flex. Ingat ya, jadi dia kita wrap ya, flex wrapnya kita wrap. Ingat si program ini 86% ya. Kita kasih background color. Lalu untuk boxnya kita kasih 43%. 86 dibagi 2 dapat 43%. Margin 1 pixel agar boxnya, kotaknya memiliki jarak terhadap box lainnya. Oke, font size untuk headingnya 30 pixel ya teman-teman ya. Heading sudah, tinggal saya copy paste 1, 2, 3, 4, 5. Total saya buat div class box-nya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan buat untuk konten. Div class konten akan kita buat. Lalu kita buat untuk image, div class image, dan div class description. Lalu di dalam image ada img ya, gambar. Di dalam description ada paragraf ya, tag P. Kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman ya. Ini adalah hasil sementara setelah diberikan flex antara menu ya dengan artikelnya. Nah, nanti yang boxnya ya, yang di dalamnya ini nih, kita kasih flex lagi teman-teman. Baris 54 ya.
kita akan buat untuk style div class content. Displaynya kita set flags baris 57, ya, image-nya, flags-nya saya kasih 1. Kalian boleh gunakan persen, kalian boleh gunakan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi image-nya lebarnya 1, description-nya lebarnya 3. Jadi description dikasih lebih banyak. Gambarnya 400 pixel. Description-nya, margin left-nya 30 pixel. Jadi ada jarak, nggak nempel ke kiri ketika versi desktop atau versi laptop. P-nya kita reset, marginnya 0. Line head-nya kira-kira 28,5 pixel. Footer kita kasih background dan color ya. Footernya kita kasih background dan color. Saya samakan seperti warna header, merah, warna putih. Kemudian jarak ke atas ke bawahnya 13 pixel. Font size-nya kita kasih nanti kurang lebih ya lebih kecil lah ya daripada tulisan menu. Dan text align-nya center. Oke, kita lihat hasilnya. Sudah rapi ya teman-teman ya. Jadi si box-nya ini terbagi 2, 86% ya. 50% dari 86% itu adalah 43%. Sekarang saya mau geser nih ke kanan. Ya, kita akan kerjakan responsive web design-nya. Intinya 2, ketika kalian buat layout, buat untuk yang laptop, buat untuk yang mobile atau smartphone. Oke teman-teman, layar sudah saya bagi 2 ya, kita pakai media query 600 pixel. Lalu di sini kita akan setup kontainernya. Flags-nya akan kita hapus teman-teman. Display block. Jadi ketika sudah masuk ke mobile nggak ada lagi flags ya. Untuk yang kontainernya ya. Display flags-nya kita ganti jadi display block. Sehingga UL-nya di atas ya, di atas si box digital marketing. Kita buat lagi nih teman-teman nih. Untuk style menu. Untuk menu UL marginnya 0 agar jarak ke atas dan jarak ke bawahnya terreset. Copy lagi. Kita buat untuk LI-nya kita kasih inline block aja ya, biar dia sebaris teman-teman. Ini kan turun ke bawah. Ya. Tag A-nya masih rapat, nanti kita kasih jarak. Padding LI-nya atas bawah 10 pixel. Kita buat lagi ya teman-teman ya. Untuk class ya, untuk class si container terhadap tag A-nya, padding right-nya kita kasih 10 pixel.
kita nanti akan reset paddingnya si kotak abu-abu ya teman-teman. Menunya kita flexnya none. Artikelnya flexnya none. Ya, kita ganti jadi paddingnya 0, kita reset. Kenapa? Ya, karena di mobile tidak membutuhkan terlalu banyak jarak. Karena ukuran layarnya sudah kecil, teman-teman. Flexnya kita kasih untuk si kotaknya ya. Itu 86%. Artinya apa sih? Artinya full ke kanan, teman-teman. Jadi yang tadinya 43%, ya tinggal dikali 2 aja, ya kan? 43% ketika di laptop, ketika untuk mobile kali 2 jadinya full ya. Fullnya 100%-nya si box pada saat smartphone ya 86. Tinggal ketika boxnya sudah selesai, flexnya kita akan geser dulu ke kanan, teman-teman. Saya mau lihat dulu sebentar classnya, box konten. Oke, nama classnya adalah konten ya teman-teman ya. Kita copy dulu agar cepat ya teman-teman ya. Image, kemudian description, di dalam description juga ada tag P, di dalam image juga ada img. Kontennya kita akan kasih style, displaynya adalah block, sudah tidak lagi menggunakan flex. Jadi intinya ketika kalian masuk ke mobile ya, kalian bisa mainkan ukuran width-nya teman-teman. Kalau kalian ingin 100% ya berarti full. Kalian ingin 86% berarti masih menyisakan jarak seperti itu. Umumnya tidak dimentokin sih. Ya, kebanyakan desainer yang saya perhatikan dari tim Forest. Oke, jika sudah silakan kalian tulis dulu ya stylenya. Terakhir nih di baris 114, marginnya 0. Terakhir footer, font size-nya akan saya kecilkan. Oke teman-teman, sudah selesai. Bantu di like ya, di komen yang positif. Ya teman-teman, bantu di share dan dibantu di subscribe ya. Bantu di subscribe agar kami makin semangat untuk membuat video yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jawaban untuk ujian project pertama yang paling simple. Nanti saya buatkan yang tingkat lanjut. Nanti kita buat
yang benar-benar seperti kalian di tim Forest ya, atau kalian bekerja dengan freelancer.com atau upwork.com seperti itu teman-teman. Jadi saya akan ajarkan step by step. Sampai jumpa teman-teman. Bye.